di Indonesia ditemukan obat-obat yang berbahaya yang terkandung di dalam penanganan COVID-19. Dibuka aja kalau nggak percaya. Rada letoy. Halo. Siapa yang mau hadiah tepuk tangan? Sopo sing ora gelem hadiah tepuk tangan? Tepuk tangan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Merdeka. Ya, kunjuk dumateng Ibu Sandra, perwakilan dari BP POM Jawa Tengah, matur sembah nuwun keranipun. Mas Titut, sahabat saya, teman baik saya pamerkan meskipun jenengan sampun pirsa. Beliau adalah ketua saya PD Perjuangan yang baru. Tepuk tangan buat Mas Titut. Mas Sigit, matur suwun. Forkopimda Ibu Camat, TNI Polri, matur sembah nuwun keranipun. Terkhusus juga Bapak Kepala Desa Cempoko Sawit. Terkhusus juga teman-teman kepala desa, ibu bapak di sekecamatan Sawit. Terkhusus juga Mas Mas Joko ya hadir, Mas Yoyo, wakil sekretaris ya Mas, DPC. Terutama juga terkhusus ibu bapak sekalian, sahabat-sahabat saya, tokoh-tokoh masyarakat se-Sawit dan khususipun desa mriki. Ingkang semidah, tentu sebagai umat yang beriman, rasa syukur kehadirat Allah Tuhan yang makasih. Karena pada pagi hari ini kita ngaji bareng, kampanye bareng. Soal kampanye orang milih ayo coblos den bagus sing ngarsa wis ora, kuwi wis biyen 2019. Jamune merek Rahmat RH laris. Nggih napa nggih? Itulah saya suwan mriki karena diojok-jogi ketua saya Mas Titut tadi sampaikan. Gara-gara ini acara ini kan acara partai, karena di sini saya petugas partai. DPR RI karena seluruh masyarakat mriki mengayu biagyo nyoblosi piyayine gede dhuwur ganteng tur putih. Nggih napa nggih? Gambare. Piyayine ngono wis ngenten iki gawan bayan gitu. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya kaitannya dengan kampanye BPOM. Opo sih BPOM itu? Badan yang ngurusi terkait perlindungan pengawasan obat dan makanan. Semalam saya membaca Detik. BPOM menemukan bahan-bahan yang berbahaya. Kaitannya obat-obat. Ini kok rada blenger ini. Yeah. Mengapa saya sampaikan ini pertemuan sangat penting? Bahasanya sederhana tapi nanti akan disampaikan oleh Ibu Sandra. Detik memuat bahwa di Indonesia ditemukan obat-obat yang berbahaya yang terkandung di dalam penanganan COVID-19. Dibuka aja kalau nggak percaya. Bahwa ada obat tradisional, obat-obat yang dioplos, yang tidak seizin oleh BPOM, kemudian menjual seenaknya sendiri. Mengandung bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kalau diminum ibu-ibu sekalian, itu membahayakan fisik kita. Bahkan bisa menimbulkan kematian. Kenapa? Jamu-jamunya yang tidak izin oleh BPOM, kemudian dijual bebas, kemudian ketika diunjuk sampai mengakibatkan kematian. Nah untuk itu, bagaimana caranya untuk memilih? Bagaimana untuk melihat? Bagaimana untuk mendeteksi bahwa obat, makanan, dan yang lainnya itu sudah seizin BPOM? Kalau bahasa negara gampangnya, obat dan makanan kalau sudah terdaftar izin edarnya dari POM niku insya Allah tidak ada masalah. Tetapi nyon sewu meskipun ada sudah diizin edarnya 2 hari yang lalu, saya beli namanya susu buat anak saya. Anak saya masih umurnya kecil 8 tahun, yang nomor 3. Pak, tolong belikan susu. Saya udah belikan susu aja. Begitu susu saya minum, sebelumnya dimakan anak saya. Pak kok kecut ya gitu loh. Tapi sebelumnya sudah tak jajat loh, kok saya begitu makan asam sekali. Begitu saya buka, kadaluarsanya seminggu menjelang kadaluarsa. Kalau sebatas diare tidak masalah, tapi kalau sampai keracunan,
Nah, itulah hari ini mengedukasi hal yang sepele, yang sederhana, itu dijual di tempat supermarket atau yang di minimarket itu loh. Sederhana kan? Minum, beli susu, kemudian saya lupa, kita semua pasti hampir mayoritas termasuk saya. Kalau ngambil saja, ternyata kedaluarsanya kurang 1 minggu, sudah bermasalah, asem. Apalagi kalau kita ketemu di tidak ngecek sudah terlambat 1 bulan. Itu pelarangan, pelanggaran. Nah, untuk itu sebagai orang tua edukasi kepada putra panjenengan, anak kita semua, kalau kita memilih makanan, kalau kita membeli sesuatu di supermarket, di minimarket, paling utama adalah dilihat itu aja. Pertama tentu izin edarnya. Kalau izin edarnya baru nanti dulu itu kapan kadaluarsanya. Kalau tidak itu berisiko. Nah, itu nanti secara lebih detail kaitannya dengan edukasi keamanan akan disampaikan oleh Ibu Sandra. Saya hanya titip pesan sedikit hari ini. Kita bersyukur kepada Allah yang utama. Kaitannya ini bukan BPOM. Yang kedua kepada kita semua. Mulai dari Pak Presiden, Pak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Lurah, dan kita semua. Kita sampun nurunaken COVID-19. Alhamdulillah. Tapi nggih nyun sewu, kita nggak boleh lengah apa yang disampaikan oleh Mas Titut, Mas Susetyo tadi. Meskipun saat ini kondisinya sudah menurun, tapi jangan pernah sekali lagi lengah. Karena kelengahanlah yang membuat kita bisa naik kembali. Karena kita menganggap sepele lah, kita akan naik kembali. Bahkan kita menganggap bahwa COVID sudah tidak ada. Itu yang membuat meledak di berbagai negara. Contohlah di Filipina, tangisan. Malaysia sudah mulai menurun, tadinya naik. Singapura, Nyon Sewu, Bapak sekalian, naik luar biasa. Amerika, bulan Juni, di bawah 11.000. Rakyat menganggap sudah tidak ada COVID. Diizinkanlah liburan kemana-mana, musim panas. Dalam 2 bulan, meledak lagi 200.000 per hari. Artinya apa? Siapapun dimanapun negara ketika puluhan ribu per hari, tidak ada negara manapun yang sanggup melayani kesehatan. IGD penuh, rumah sakit penuh, kemudian ICU penuh. Dampaknya apa? 2 minggu yang lalu, atau 2 bulan yang lalu, dalam 2 minggu, saya kehilangan 5 saudara. Kenapa? IGD penuh, ICU penuh. Kalau ICU penuh, masuk saya seorang pejabat, mau menurunin orang, nggak bisa. Harus antri. Akhirnya gugur 5. Kawan kami, kawan Komisi 9 gugur juga karena kondisi seperti itu. Nah, kondisi yang sudah semacam ini ayo kita pertahankan. Dengan cara apa? Sederhana, ikutin petunjuk dari presiden, ikutin petunjuk dari gubernur dan seluruh perangkat-perangkat desa. Jogo tonggonya. Ayo saling mengingatkan bahwa saat ini memang turun. Iya, tetapi kita jangan lengah, tetap tingkatkan kewaspadaan. Sanggup? Pon, niki mawon dodolan jamu, karena nanti masih ada periode kedua, ada sesi kedua. Saya wanti-wanti mengke ampun cepat-cepat kondur nggih. Jenengan pun betul kupon. Ya, mengke dijual ke. Yang kedua, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik jadi Bandi Susi. Yang terakhir, ini dari saya ini. Tiap minggu saya tantang panjenengan, nanti saya kasih hadiah khusus di sawit. Caranya nopo sederhana. Ada yang dapat sepeda, ada yang dapat roskeker, ada yang dapat cukup komentar di YouTube saya, RH Channel Rahmat Andoyo. Tepuk tangan dulu dong, saya punya channel kok. Dan nanti pasti insya Allah kasih hadiah. Pokoknya nanti di subscribe, di komen dari sawit. Nah, ketika komentarnya lucu, bagus, menarik, insya Allah saya kasih hadiah. Nah, untuk pemanasan hari ini nanti kita kasihlah hadiah dari Bu Sandra ya, yang kita sampaikan. Begitu Bapak sekalian, sampaikan salam hormat kepada sahabat teman saya yang ada di wonten dalem. Sampaikan salam hormat, tetap jaga, kita saling menjaga kondisi, saling jaga jarak. Hanya itulah cara yang paling efektif, yang paling murah dan paling efisien melawan COVID-19. Ditambah itu belum cukup.
Tapi kita bersyukur sini 90%. Masih 10% harus kita kuras lagi sampai 100%. Karena dua hal ya, yang untuk melawan COVID-19, 3 jarak, 3M, itu tidak boleh ditawar-tawar sama vaksinasi. Kalau dua hal itu, mau variannya yang bal-balan MU, nah di Amerika Latin, masih ada yang varian yang sangat gegirisi. Vaksin orang nendang. Tapi alhamdulillah Presiden sudah memerintahkan bandara, kemudian tempat-tempat perbatasan pelabuhan dijaga ketat. Minimal harus 5 hari harus isolasi. Dua hal ya, 3M, 5M, sama vaksinasi. Mengatakan yang dalam surat berlaku bahwa bila wan gisugan suleyatur mohon dibuka untuk yang maaf sebesarnya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.